tepatnya jatuh pada tanggal 23 Juli 2023 kemarin. Untuk memperingati Hari Anak Nasional sekaligus juga untuk bisa lebih sebagai orang tua dan juga sebagai support system untuk anak-anak hebat, anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di sekitar saya juga memperkenalkan diri. Nama saya Dini. Jadi di sini nantinya saya yang akan menjadi moderator ke depan gitu ya. Itu yang nanti akan membersamai Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Nanti kita akan mendengar izinkan saya juga untuk memperkenalkan sekilas profil singkat dari Ibu Ida. Oke, baik. Terima kasih. Jadi di sini ada Kurniawati, MSP, ED, PhD, psikolog yang akrab disapa dengan Bu Ida begitu ya. Kang pendidikan S1 Psikologi dari Universitas Indonesia, kemudian S2-nya mengambil Educational Psychology of Education di Melbourne University Australia, lalu menempuh pendidikan S3 di Educational Psych University Netherlands gitu ya. Saat ini beliau sebagai Ketua Prodi Psikologi Terapan program sudah banyak publikasi maupun buku-buku yang diterbitkan oleh beliau. Di antaranya di sini adalah pelatih melalui kegiatan membaca yang diterbitkan oleh UI Publishing di tahun 2023. Kemudian ada Autism Spectrum Disorder, What and How Bulletin Psikologi di tahun 2022. Lalu ada peran orang tua di Publishing di tahun 2019 dan masih banyak beberapa buku maupun publikasi yang lainnya. Adapun itu, anggota tim penyusun SKD CPNS, Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kementerian Narasumber, webinar pentingnya peranan orang tua dalam mengarahkan studi dan pilihan karir anak berkebutuhan khusus di tahun menjadi dosen berprestasi bidang pengabdian masyarakat Fakultas Psikologi UI di tahun 2019. Tanpa berpanjang gitu ya untuk memaparkan materinya yang nantinya akan mengambil tema tentang membangun pendidikan yang ramah untuk pemaparan dari beliau, pendidikan seperti apa yang akan dikatakan ramah untuk anak berkebutuhan khusus dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mendukung terciptanya pendidikan yang ramah untuk anak berkebutuhan dari Bu Ida. Saya persilakan. Baik. Baik, terima kasih Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekalian. Terima kasih sudah hadir di sore hari ini, di hari Jumat akhir ya, weekend besok. Oke, saya coba materi yang akan saya sampaikan. Pada intinya adalah dalam acara ini kita akan sudah disampaikan oleh Mbak Dini, yaitu tentang pendidikan yang ramah untuk pada pendidikan tersebut ya, pendidikan yang disebut ramah buat ABK. Saya ingin sedikit memaparkan, mungkin nanti sebentar ya. Nah, ini lebih besar. Nah, kita anak yang spesial, anak berkebutuhan khusus, bahwa apa yang mereka alami, ya disabilitas yang mereka dalam kehidupan dia, ya untuk dia secara pribadi. Ya, ada anak gangguan pada fisiknya. Ya, mungkin Bapak Ibu rekan-rekan sekalian pernah melihat anak kita ya batu roda ya, kursi roda begitu ya, kursi roda kemudian atau pakai kruk. Itu kita bicara dalam konteks motor yang sifatnya kasar ya, tapi banyak terganggu pada motorik halusnya ya, yang kemudian bisa mengganggunya dalam proses pembelajaran, juga butuh kemampuan koordinasi mata dan tangan ya untuk motorik halus seperti itu. Lalu ada juga karena bisa terpengaruh di aspek sosial emosionalnya ya. Memang kalau kita bicara disabilitas, suatu gangguan tentu suatu hal baik untuk dirinya dan seringkali ketidaknyamanan tersebut juga berasal dari lingkungan sekitarnya. Jadi disabilitas tersebut kenal pada dirinya. Ya, secara emosi terganggu, ya baik berkaitan dengan kalau kita ingat ada internalizing bisa dikatakan seperti itu, satu hal di mana emosinya justru kalau lagi sedih, lagi kesal, di kamar sendirian, sedih dan sebagainya, atau mungkin externalizing justru dikeluarkan, ya bisa perilaku yang menyerang dan sebagainya, baik secara verbal maupun non-verbal seperti itu. Lalu disabilitas ini juga di aspek sosial, ya. Kalau kita perhatikan anak-anak yang punya masalah publikasi ya, membuat dia juga agak sulit untuk kemudian lingkungan sekitarnya dengan orang-orang di sekitarnya. Ya. Kemudian ada juga karena kemampuan berpikir anak tersebut. Ya. Jadi kalau mungkin menemukan anak-anak yang pemahamannya terhadap suatu materi itu butuh waktu yang jauh lebih lama dibandingkan lamanya itu, maka kita harus mengulang-ulang materi tersebut ya, atau kita bagi-bagi ke dalam segmen atau hal-hal yang jauh lebih kecil ya. Kalau yang lain mungkin bisa mengerjakan hal-hal yang jauh lebih fokus pada hal-hal yang konkret operasional, bahkan mungkin kita akan fokus pada hal-hal ya, dan sebaliknya ada juga anak-anak yang begitu cerdas ya, anak-anak yang memiliki kapasitas, sehingga untuk anak seperti ini juga butuh perlakuan dan pelayanan pendidikan yang juga berbeda. Temannya butuh waktu beberapa saat untuk memahami suatu materi, dia bisa jauh lebih cepat, sehingga memang perlu penyesuaian. Akhirnya memang membuat kita ya
harus berpikir ya kan yang sesuai seperti apa ya. Ada anak-anak yang dengan gangguan yang cukup berat memang pada akhirnya dikatakanlah sekolah khusus ya, special school atau kita nyebutnya sekolah luar biasa. Desain sedemikian rupa ya sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Jadi muatan akademik apalagi calistung itu akan demikian bisa dikatakan seperti itu. Tapi juga sekarang kita bisa lihat mereka itu punya kesempatan di sekolah luar biasa atau sekolah khusus tadi. Sekarang kita mengenal apa yang disebut pendidikan inklusif. Dari tingkat pendidikan anak usia dini sampai pendidikan tinggi itu membuka lebar-lebar pintu untuk mereka berteman-temannya yang bisa dikatakan tidak memiliki disabilitas seperti itu. Ya. Jadi kesempatan variasi. Lalu karir. Kalau berkaitan dengan karir, karena diberikan kesempatan yang jauh lebih bervariasi seperti yang baru saja saya jauh lebih terbuka ya. Kalau dulu mungkin kalau kita ingat-ingat ya untuk teman-teman kita yang mengalami profesi sebagai tukang pijat ya seperti itu. Padahal sekarang padahal potensi mereka sehingga sekarang banyak yang mendapat kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan. Dan pemerintah kita juga sudah memberikan kuota yang menjanjikan untuk di sektor swasta dan di sektor sebagai PNS ya. Nah, kita bisa lihat di sini sepintas saya gambarkan bahwa disability berperan pada terjadinya gangguan-gangguan pada aspek lain. Ya, di antaranya tadi mereka butuh pendidikan dan mereka juga butuh kesempatan untuk menempuh jenjang karir tertentu. Oke, baik. Bagaimana disabilitas itu mempengaruhi perkembangan anak pada berbagai aspek? Di sini mana kita memperlakukan anak berkebutuhan khusus. Ya, pengalaman saya menunjukkan paradigma ya pada bagaimana kita memandang mereka. Di sini ada lima di masyarakat ya, di mana banyak orang tua yang menganggap bahwa kehadiran anak mereka dengan perasaan malu ya. Jadi mereka menganggap kehadiran anak tersebut mereka merasa malu ya. Memiliki anak berkebutuhan khusus bisa dikatakan seperti religious model. Dan berikutnya ada yang di charity model adalah ketika individu yang tidak berdaya sehingga butuh sekali untuk dibantu dan dilindungi ya segala sesuatu pun yang sebenarnya jika diberikan kesempatan anak untuk menguasainya, seringkali kalau anak ini tidak bisa, maka orang sekitarnya itu akan banyak membantunya di kemana-mana ditemani dan sebagainya. Ya, sehingga banyak yang tidak siap dimilikinya. Ya. Kemudian medical model. Ini orang tua yang menganggap medis bisa dikatakan. Jadi disabilitas dianggap seperti suatu penyakit yang diyakini pasti bisa disembuhkannya dan sebagainya. Dan pengaruhnya adalah ketika hal tersebut tidak tercapai karena tidak seperti yang diharapkan. Dan yang keempat, kita berkaitan dengan potensi, punya kemampuan. Mereka hanya butuh kesempatan. Ya, kesempatan butuh yang sesuai, kemudian peluang-peluang tadi untuk belajar banyak hal. Ya, memberikan kesempatan kepada mereka. Ya, jadi ada yang disebut rintangan yang sistematis, ya, yang positif, ya, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Sehingga seringkali bahwa mereka mampu. Ya, lebih karena masyarakat saya melihatnya seperti ini sih, bisa tahu ya, atau nggak mau repot dan seperti itu, yaitu social model. Jadi misalnya kalau pekerjaan begitu kan, kita menerima sejumlah berkas. Dari berkasnya, dari dokumennya sebenarnya dia qualified untuk dilihat, wah ini pakai kursi roda, katakanlah seperti itu. Sudah mikirnya bergaul nggak ya dan sebagainya. Nanti kira-kira dia bisa bisa bekerja sesuai dengan harapan kita kah? Sibuk dengan pikiran-pikiran kita sampai akhirnya kita lupa. Ya, akhirnya kita mikir gini, aduh repot juga ya misalnya untuk kita panggil dan kita wawancarai. Kan sebenarnya hak mereka ya untuk menjelaskan. Kalau kita misalnya aja gitu kan, diminta dia ceritakan kira-kira tantangannya bagaimana dan sebagainya. Tapi karena tadi mungkin karena kita merasa nggak punya waktu lagi atau kandidat yang lain dan yang bersangkutan tidak kita beri kesempatan, itu seringkali terjadi. Itu adalah hak-hak mereka ya. Mereka berhak untuk mendapat ada education for all ya, dan itu harus kita support. Nah, tapi sayangnya memang stigma dan diskriminasi perjalanan hidup mereka. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Baik, kalau tadi sejauh mana kita, orang tua, keluarga, siblings, masyarakat, dan lingkungan, seringkali, kali ini saya ingin kita mendiskusikan beberapa hal yang sebenarnya bisa kita lakukan, ya, yang paling kecil dalam lingkaran kehidupan mereka, ya. Karena kalau kita bicara anak ini kan sedini mungkin, ya, maka di sini saya akan bicara pada bagaimana kita menggali yang utama dan pertama. Ya. Saya coba rumuskan dalam 5W dan 1H. Ya. Banyak hal yang bisa kita bekali ya untuk semua aspek
Ya, semua aspek itu kita dalam bentuk informasi, bisa dalam bentuk informasi, bisa dalam bentuk hal support lah, bisa dikatakan seperti itu. Ya, ketimbang terutama di awal, saya pikir tidak ada satupun orang tua yang, maksud saya semua orang tua berharap ya kemudian lengkap ya, itu doa setiap orang, saya yakin itu ya. Tapi ketika tidak mudah dihadapi ya, sebagai pihak yang berada di antara mereka, tanyakan hal-hal yang tadi, wah nih sering kali kan keluarga terdekat ini ya, dari pengalaman saya praktik, kamu waktu lagi hamil apa yang kamu lakukan gitu. Dosanya atau bunuh hewan apa, tidak tidak mendukung dia ya dalam kondisi mendengarkan diagnosa dari dokter, atau ada anak berkebutuhan khusus yang dari wajahnya saja sudah tampil kita bisa lihat bahwa pandang apa ya, kebutuhan khusus apa dan sebagainya. Maka yang kita bisa lakukan misalnya dengan membantu mereka untuk segera, katakanlah kalau bisa membutuhkan terapi, kita bisa cari tahu ya yang bagus. Kalau butuh psikolog yang mana gitu ya, ketimbang kita mempertanyakan kenapa itu sampai terjadi ya. Program pendidikan dan terapi memang kita harus flashback sedikit-sedikit untuk tahu kira-kira faktor apa ya. Ya, tentu saja itu dibutuhkan, tapi tidak untuk kemudian saling menyalahkan dan sebagainya. Jadi dukungan informasi, emotional support ya dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegalauan dan sebagainya itu menjadi penting, terutama atau pada saat transisi anak tersebut. Ya, karena kalau kita, yang saya pahami itu tidak terjadi secara apa ya disebut. Kalau kita sudah, nah ketika misalnya anak nanti masuk sekolah ya, masuk SD lah, bahwa sudah menerima anak kita itu jadi terguncang lagi. Kenapa? Karena ada hal-hal baru, maupun ketika kita tahu anak kita yang berkebutuhan khusus juga akan menghadapi hal baru, sehingga kita mau nggak nerima dia dan sebagainya. Nah, itu biasa kita galau kembali kalau kita menjadi orang tua. Usianya remaja, mulai lagi dan sebagainya. Jadi memang dukungan dalam hal apa? Poin awal mungkin dan sepanjang usia anak. Ya. Jadi ketika dia masuk SD, galau umum atau sekolah inklusif gitu ya. Kemudian kemarin saya ada kasus ya, itu sudah ada keterbatasan dalam hal kecerdasan dan sebagainya, ketika di sekolah luar biasa ya, yang rasanya lebih pas, bukan rasanya ya, saya pikir kita udah pertimbangannya untuk orang tua sempat galau lagi ya, karena dia merasa ini anak saya laki-laki satu-satunya penerus LB, apa kata orang, nah begitu. Jadi mikirnya pada apa kata orang, tidak lagi sebenarnya dengan 3 tahun dia akan di sekolah umum ya, karena dia akan lanjut ke sekolah jalani kesehari. Tapi orang tua lupa dengan hal tersebut. Yang mereka pikirkan adalah yang mereka takut punya anak sekolah di SMP seperti itu. Ya, bukan sementara kemampuannya tidak ke situ. Tidak, jadi berpikirnya tidak ke situ. Yang perlu kita bantu untuk menerima semua orang, ya, semua pihak, ya, semua pihak, orang yang ada di sekitarnya, dan nenek kakek, orang tua kadang dalam kondisi nenek kakeknya atau pengasuhnya dan sebagainya. Jadi di sini memang significant others itu cakupannya begitu luas. Ya. Dan ya, why-nya ini karena mereka lah support sistemnya. Ya. Penerimaan itu harus sebarkan, orang tua mempertanyakan kondisi anak, galau berkepanjangan ya. Sementara yang namanya harus diupayakan sedini mungkin. Ya. Ada intervensi dini yang itu berkejaran dengan waktu. Anak bisa memanfaatkan momen-momen emasnya dalam perkembangannya. Dan itu support system yaitu significant others-nya. Jadi orang tua yang sudah jauh lebih mudah untuk kita bantu ya, untuk kita dorong ke arah lagi pasif menerima informasi, tapi mereka menjadi pihak yang kemudian berinisiatif ya, mencari tahu ya, kira-kira bagaimana saya membantu saudara-saudaranya, kakak adiknya menerima saya. Orang tua yang sudah jauh lebih menerima akan jauh lebih berusaha untuk informasi sana sini, baik lewat media massa atau mungkin ke komunitas ya, kemudian ya, karena pendampingan biasanya hanya bisa dilakukan ya, kita nggak bisa ya sesekali dan sebagainya, dan kita berharap kemandirian oleh yang sistem bagi anak. Kemudian caranya bagaimana maunya ya. Di sini beberapa orang tua mungkin fasilitas dalam hal tertentu bisa kemudian mengunjungi profesional ya, psikolog, psikiatri, konseling dan sebagainya. Ya, tapi beberapa lagi mungkin ada keterbatasan mungkin dan sebagainya, bisa memanfaatkan teknologi. Kita bisa mencari informasi, bisa sampai ke situ. Orang tua harus kita bantu di awalnya. Ya, untuk cari tahu itu dia juga harus ngerti cara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dia bisa secara lisan kita sampaikan, verbal maupun dalam bentuk tulis. Bidang ini bisa kemudian memberikan kontribusi melalui tulisan-tulisan di media massa.
ya, atau untuk artikel-artikel populer ya, kan nggak harus yang agar bisa menjangkau masyarakat. Lalu berlanjut kepada yang berikutnya, yaitu pada bagaimana kita mempersiapkan. Satu hal yang utama adalah kita meyakini bahwa ada individual differences di antara mereka, orang pribadi ya, dari sisi kepribadian, bakat, minat yang berbeda-beda, maupun berkaitan dengan yang mengalami gangguan penglihatan tentu akan mengalami perkembangan yang berkembang akan konsep-konsep tertentu dibandingkan dengan anak dengan gangguan pendengaran, katakanlah seperti itu. Mengandalkan aspek visual ya, secara garis besar. Sebagian besar kita yang mengalami gangguan penglihatan, maka dia akan mengandalkan indera, adanya perbedaan kebutuhan ya, kalau berkaitan dengan individual differences, seperti bagaimana kita memberikan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhannya ya. Pertama di sini saya coba artikan atau saya coba asosiasi Tuhan mereka ya. Jadi kalau contoh sederhana, ketika anak umum, hal yang sering terjadi adalah karena mereka itu sensitif sekali, kan belajar dengan mengandalkan audionya, jadi mendengar dan sebagainya. Nah, teman-teman tersebut, ya, sehingga mungkin kelas dibiarkan dalam kondisi cukup bising dan sebagainya, sehingga dia mana stimulus yang harus dia dengar dan mana yang harus dia abaikan. Ya. Jadi memang di sini menjadi hal yang penting dengan anak yang justru tidak bisa mendengar, ya. Anak tuli di sini. Maka guru juga perlu memperhatikan jangan menulis di papan tulis dalam kondisi membelakangi kelas. Ya, untuk anak yang mengandalkan dia kan tidak bisa mendengar, maka dia harus melihat pada bagaimana ekspresi wajah dari gurunya, mengganggu sekali. Ya, karena itu diharapkan guru tidak menulis sambil berbicara. Ya, boleh hendaklah menghadap anak. Ya, dengan posisi anak kita dengan gangguan tadi pendengaran ya, bisa memperhatikan satu pada bagaimana individual diferensi dalam ragam disabilitas anak-anak berkebutuhan khusus. Lalu fokus pada meminimalkan dampak. Mereka punya kelebihan, mereka punya ini, menurut saya ini hal yang penting ya. Ketika orang tua yakin bahwa anaknya bisa ya, mampu seperti anak-anak lain, seperti teman-teman sebayanya, ya, keyakinan itu akan secara langsung dan tidak untuk memfasilitasi ya, kebutuhan anak untuk belajar. Jadi kita jangan fokus potensinya ya, pada hal-hal yang dia miliki, dan itu yang kita kembangkan. Saat itu ada apa namanya ya, yang pinter nyanyi itu yang America Got Talent, Putri Aryani di sini ya, fokus pada bakat anaknya di bidang musik ya. Itu beruntung sekali Putri punya orang tua yang bisa menjalankan peran demikian, dan sedikit banyak juga dipengaruhi pada orang tua tentang anak. Lalu melalui upaya-upaya tertentu, mungkin gangguan anak akan sulit sampai seperti kemampuan anak pada umumnya. Tapi yang kemudian kita rajin ikuti akan membantu anak ya, akan membuat gangguan ya, gitu. Jadi meminimalkan dampak dari gangguan melalui stimulasi, melalui terapi. Intinya adalah mendorong self acceptance dan social acceptance. Ya, ini adalah suatu hal yang anak itu akan berkembang sebagai suatu pribadi yang unik, pribadi yang memang akan tali untuk kemudian kita membantu mereka untuk menerima dirinya apa adanya. Ya. Pribadinya terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang dia miliki. Dia menerima dirinya. Kan jika orang di sekitarnya juga menunjukkan social acceptance. Dan ini juga menjadi PR yang tidak kecil saya pikir ya. Pemerintah sudah mencanangkan, sudah mengeluarkan satu policy bahwa mereka bisa masuk dari kemudian sampai pendidikan tinggi. Pada kenyataannya memang masih menjadi PR baik yang dilakukan oleh teman-teman sekolahnya maupun justru pengajarnya sendiri. Jadi memang sosial. Nah, ini tadi saya sudah sepintas sampaikan. Individual differences ini akan mempengaruhi itu nanti akan berkembang ya. Lalu dalam bidang pendidikan maka harus diperhatikan adanya perbedaan ya, faktor eksternal, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita pisahkan karena saling terkait satu sama lain ya, yang kemudian di sekolahnya ya. Saya pikir secara umum ini dari nanti diskusi kita bisa terima kasih. Saya terima kasih Bu Ida, menarik sekali. Mungkin bisa sedikit saya ambil intisarinya dulu gitu ya. Ada beragam pertanyaannya yang sudah masuk di kolom chat gitu ya. Dan alhamdulillah sekali ini ada memang anak, kemudian dari Jakarta juga banyak sekali gitu ya. Dari Depok. Jadi memang ada beberapa pertanyaan dari Bapak Adrian Adinata di Lampung Bu Ida.
Bagaimana mengetahui bakat dan minat menjadi bekal dia di masa depan sehingga anak tersebut bisa lebih mandiri begitu. Mungkin bisa saya berikan pertanyaannya, Bu Ida. Satu persatu dulu Baik, Mbak, nanti boleh. khawatir tidak Silakan, Bu. cukup ingat. Ya, Bapak Andrian Bapak, siapa Adinata tuh dari Bapak Ardi Lampung, Bu Ida. kenal? Iya Pak. Sebenarnya kalau kita bicara bagaimana mengenali bakat, ya minat anak, itu sebenarnya hal yang khusus maupun anak tipikal. Ya. Hal ini kita bisa lihat dalam keseharian dia dalam melakukan suatu hal. Ya. Kemudian ketertarikan dia biasanya ke bidang apa. Ya. Bukan satu kegiatan tertentu. Kita bisa cukup teriyakini bahwa dia susah dari tempo dia menguasai suatu hal dibandingkan misalnya saudaranya. Kok anak ini begitu? Cepat sekali karena adiknya butuh waktu yang lebih lama misalnya seperti itu. Itu juga merupakan indikasi. Tetapi yang saya ingin soroti adalah bahwa hal ini dimungkinkan kalau kita sebagai orang untuk eksplor sebanyak mungkin hal-hal tersebut. Ya, jadi ada stimulasi. Ya. Jadi kita menyediakan harus yang sulit-sulit, yang gampang-gampang yang ada di sekitar kita. Ya, apalagi sekarang ada misalnya phone itu ada banyak musik di situ. Ya. Tentu dengan pengawasan kita, ya, kita bisa musik seperti itu. Ya dari situ kita dan kegiatan-kegiatan lain tidak hanya musik saja, sehingga seberapa sering dia memilih satu kegiatan tertentu dibanding kegiatan yang lain dan seberapa cepat dia menguasai lain yang sebaya dengan dia. Demikian Bapak kurang lebih, semoga cukup membantu. Atau mungkin Bapak ingin Baik, Bu Ida, terima kasih untuk penjelasannya. Menarik sekali begitu ya. Kita lanjut ke Pulau Sulawesi nih. Dari Ibu Nuningsi. Ya, jadi dari Ibu Nuningsi di Kendari bertanya tidak nyamanan anak terhadap gambar hewan atau gambar manusia, di mana sebelumnya anak ini tidak 8 tahun, ketakutan atau ketidaknyamanan tersebut muncul. Jadi apakah penyebab di lingkungannya? Ibu, baik. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa untuk hal yang seperti penyebabnya bisa cukup kompleks ya Bu ya, apalagi kemudian baru saja seperti itu. Tapi mungkin saya bisa sampaikan gambar hewan, tapi kemudian jadi agak-agak ini ya kurang nyaman begitu ya. Suatu kejadian ya, yang kemudian hal tersebut tidak cukup menyenangkan berkaitan atau bersamaan dengan adanya gambar hewan tersebut. Jadi mengaitkan ya, entah mungkin ketika dia melihat gambar hewan, dia mendengar suara yang melihat gambar hewan tersebut, jadi dia menghubungkan, mengasosiasikan antara gambar hewan dan suara yang tidak menyenangkan. Jadi kemudian dia bunyi yang menakutkan tadi, dia sudah kadung tidak nyaman melihat gambar hewan tersebut. Ibu tanyakan apakah ini faktor internal atau eksternal? Nah, dalam penjelasan tadi adalah peranan faktor eksternal. Ya. Lagi ya kira-kira atau bisa dibawa ke profesional terdekat untuk mengetahui lebih jelas. Menjadi tadi kurang happy ya kalau melihat gambar hewan dan sebagainya. Pada sebenarnya ketika dia mendengarkan atau mengalami suatu kejadian yang tidak menyenangkan, jadi dia mengasosiasikan antara gambar hewan tersebut dengan hal yang tidak menyenangkan. Ya. Terjadinya seperti Baik, itu. terima Ya. kasih penjelasannya Bu Ida. Demikian Mbak Dini. Jadi kita lanjut, ini kebetulan ada 3 orang ini dari hampir bersamaan gitu ya. Dari Pak Heri di Pontianak, kemudian ada Ibu Triacakan, jadi nanti bisa sekaligus dijawab ya Bu Ida ya, karena kebetulan memang pertanyaannya hampir sama. Di sini bertanya, jadi orang tua kan seringkali memaksa pihak sekolah untuk tetap menerima. Ini juga pernah saya alami saat bekerja di sekolah umum. Akibatnya banyak sekali kesulitan yang kebutuhan khusus, sementara support system yang dimiliki sekolah tidak memadai. Jadi persuasif kepada orang tua karena inilah kendala terbesar dari pihak sekolah. Nah, kebetulan di sini Jambi juga memang punya pengalaman nih Bu. Bu Nufa dari Jambi di sini sebagai guru yang belum bisa menerima bahwa anaknya adalah anak yang berkebutuhan khusus atau berhak, dan masalah yang sering dihadapi guru kelas seperti kurang fokus, adanya masalah perilaku, kemudian logistik lain yang mengarah ke kebutuhan khusus, sehingga ingin tahu nih bagaimana cara tepat yang harus bahwa anaknya membutuhkan layanan pendidikan khusus. Sementara dari Ibu Novi Jakarta, jadi pada anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi begitu. Oke, baik Silakan Bu Ida. Bapak Ibu, terima kasih. Tadi dirangkum ya dari Pontianak, dari Jambi dan dari Deputa untuk bisa sekolah di sekolah umum atau sekarang kalau sekolah umum yang satu hal yang saya amati adalah dengan orang tua begitu bersemangat karena memang ya itu tadi ya ada baik asosiasikan atau dikaitkan dengan hal yang kurang positif. Ya, mengajar di sekolah inklusif adalah bukan lulusan dari PLB. Ya, tapi mungkin S1 fisika. Dan ketika anak tersebut hadir di antara kita, wah bingung, ajarinya gimana? Seperti itu. Sementara yang memang menjadi hal utama yang kita lakukan adalah menjalin kolaborasi dengan orang tua. Seperti saya sampaikan, ya, belum cukup bisa menerima. Bahkan jangankan untuk kemudian memberikan tuh anak belajar di sekolah, di rumah ya setelah pulang sekolah. Ya, untuk mendengar bahwa anaknya orang tua, banyak orang tua yang masih seperti itu. Apa yang kita harus lakukan?
siap. Biasanya, dan saya sih berharap sebenarnya setiap kabupaten itu, atau kita menyebutnya GPK, guru pembimbing khusus. Ya, saya kurang tahu di tempat Bapak, sebenarnya ini ada. Ya, jadi GPK ini menjadi tempat diskusi bagi guru-guru yang untuk kemudian secara sedikit demi sedikit kita bisa membantu belajar anak tersebut. Mungkin tidak bisa secara menyeluruh dulu ya Bapak Ibu. Kita bisa mulai dari kecil-kecil, individual. Dari situ kita merancang satu program pembelajaran untuk dia yang memang ya, dengan PPI tersebut. Kalau teman yang lain katakanlah harus tadi konsentrasinya gampang terganggu, kita bisa kurangi seperti itu. Ya. Jadi ada upaya kita untuk melakukan berkaitan dengan pembelajaran untuk mereka. Insya Allah mereka akan, tapi tentu saja harus disertai dengan upaya kita sebagai guru untuk terus juga menambah wawasan, bisa lakukan untuk mereka juga makin lama makin bertambah. Ya. Jadi selain tadi diskusi orang tua, bagaimana biasanya hal yang kita bisa lakukan diantaranya adalah untuk membawa anaknya misalnya ke profesional ya, untuk penegakan diagnosa. Ya, baik. Jadi kita minta ada pendapat pihak ketiga lah, mungkin seperti itu ini mengenai kondisi anak tersebut. Dan setahu saya kalau masuk sekolah inklusif pun itu ya semacam hasil pemeriksaan psikologis ya, seperti itu kan. Atau hasil mungkin dengan demikian orang tua akan bisa jauh lebih terbuka ya jika ada pihak ketiga yang kita bisa bicara membahas anak tersebut. Demikian Ibu kurang lebih. Ya, Mbak Dini demikian ya, betul. hanya dua Baik, ya, terima dua kasih poin Bu yang Ida. saya tangkap. Ini kebetulan ada juga pertanyaan yang sama, ini Bu atau Ibu Linda Lau di Batam gitu ya. Jadi yang menanyakan apakah ada standar untuk kondisi dan sekolah khusus, karena kan kategorinya tidak sama dan bagaimana juga memberikan pemahaman Bu sehingga memang bisa memberikan pemahaman ke orang tua bisa dimasukkan ke sekolah Standar ya. inklusi atau sekolah khusus. Standar saya kurang memahami apa yang dimaksud bahwa yang masuk inklusi itu yang begini, yang harus sekolah khusus yang demikian. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Ya, Bu Ya. ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, Ibu, kalau kita merujuk kepada ini ya, education for all, sebut tadi standar itu sebenarnya tidak ada. Ya, kalau di sekolah-sekolah yang jauh lebih siap buka untuk menerima anak dengan ragam disabilitas yang lebih banyak, dengan gangguan tingkat gangguan dikatakan seperti itu. Sementara sekolah yang belum siap mungkin akan memilih ya anak-anak yang juga ringan. Jadi memang akhirnya balik lagi ke kitanya sebagai sekolah. Ya, jadi guru kan kira-kira anak yang seperti mana nih yang masih kita bisa, yang mana juga siap menerima kehadiran mereka untuk membantu pendidikan mereka. Ya, jadi kalau standar secara umum bisa dikatakan dari hasil yang saya amati ya penelitian dan pengalaman saya dengan gangguan yang masih ringan ya sudah bisa berkomunikasi ya, bisa diajak bekerja, bisa ke toilet training sendiri, sudah bisa melakukan aktivitas tanpa bisa bersosialisasi dalam arti mau berkomunikasi dan diajak komunikasi juga nyambung seperti itu secara umum sudah bisa diterima di sekolah-sekolah inklusif ya sampai lebih. Tapi untuk anak-anak dengan ragam yang lebih berat, misalnya sedikit konsentrasinya agak terganggu, nah itu balik lagi, ya butuh tadi ada sekolah yang sudah memberikan dukungan ya, atau sekolah yang sudah punya unit seperti learning support khusus, mereka biasanya jauh lebih siap untuk anak berkebutuhan khusus dengan ragam yang lebih bervariasi. Baik, Bapak Ibu, berhubung ini pertanyaannya banyak sekali yang masuk juga di kolom chat, memohon izin kepada Bapak Ibu untuk mengundurkan sedikit ini waktu. Sepertinya pertanyaannya juga banyak begitu ya yang masuk di kolom chat. Jadi kita mungkin nanti akan izin mundur untuk informasikan bahwa kita akan selesai tepat di jam 17.00 atau di jam 5 sore. Jadi sepertinya ini kita akan mundur sedikit, tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Juga rangkum nih, kebetulan ada pertanyaan yang sama. Jadi dari Pak Abdul di Malang dan Ibu Tantri Endarini. Jadi beliau memiliki anak yang berbeda gitu ya dalam hal fisik, beritahukan pada anak kelak bahwa dia berbeda dari teman-teman yang lain dan apakah kita menunggu anak nantinya akan bertanya sendiri mulai paham dengan kondisi yang ia miliki. Begitu pula dengan yang ditanyakan oleh Bu Tantri Endarini, di mana bertanya jika nanti dia udah paham dengan kondisinya, jadi support system yang optimal ini sejauh ini apakah akan ada pengaruhnya kepada mental anak tersebut. Oke, begitu. Sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu, pertanyaannya menarik sekali. Kapan baiknya kita? Nah, satu hal yang menarik yang saya amati adalah bahwa anak itu ketika lingkungan dia memperlakukan dia berbeda, ya seperti itu. Jadi perbedaan di lingkungan, ya perbedaan sebenarnya kan lingkungan kita itu berbeda, Bapak Ibu. Nggak harus berkaitan bahwa dari kecil pun anak sudah bisa kita bantu, ya untuk
untuk memahami konsep perbedaan melalui buku-buku, ya, bisa melalui tontonan dan sebagainya. Dari situ kita bisa masukkan. Coba isinya buku tentang anak disabilitas sih tidak harus ya. Kita bisa bahas bahwa ada yang agak kuning, ada yang gelap dan sebagainya. Dari situ sebenarnya kita memperkenalkan konsep berbeda. Dan yang sebenarnya jauh lebih penting adalah ketika kita memperlakukan dia sama seperti anak kita yang lain. Saya ingat pernah satu cerita ada mahasiswa saya, Bapak Ibu ya, yang mandiri seperti temannya karena dia tidak pernah diperlakukan secara berbeda. Dalam arti kalau dia harus ngambil gelas, dia juga harus ngambil gelas sendiri. Tapi mungkin caranya itu yang kita ajarkan. Gini loh Kak, gini loh Dek, cara kamu ngambil gelas secara mandiri untuk minum. Begitu. Itu yang jauh lebih penting. Dengan kondisi dia yang mungkin dia mendapatkan cara-cara gitu, bantuan pada bagaimana sih seperti anak-anak lain yang katakanlah tangannya lengkap atau kakinya lengkap. Itu jauh lebih penting. Ya. Pada mungkin tanganku agak gini, tapi tetap bisa kok seperti temanku yang tangannya lengkap, kakinya lengkap. Tidak, karena kaki saya agak kurang bentuk ini, atau tangan saya begini, maka saya minumnya boleh diambil ya. Jadi ada terbentuk konsep mengasihani diri sendiri. Ya, self accept tentang sedari kecil kita bisa bantu dia untuk mengenal perbedaan. Ya, untuk konsep paling penting adalah ketika kita memberikan stimulasi, kesempatan kepada dia untuk melakukan seperti yang cara-cara yang berbeda, ya, cara-cara yang enggak khusus. Ya. Tapi pada bagaimana dia sama seperti tegasnya sama kakak atau adiknya misalnya untuk habis dan sebagainya. Bahwa kemudian dia nyucinya dengan cara ini, nah kita ajarinya di situnya. How-nya itu kita ajari. Saya baik-baik aja dengan kondisi saya seperti ini. Nggak ada yang perlu saya khawatirkan. Dan saya nggak berbeda. Kurang lebih seperti itu Bapak. Mbak Didi, apa sudah cukup atau bagaimana? Oke, baik. Terima kasih. Jadi mungkin ini satu pertanyaan lagi karena waktunya gitu ya. Kita coba, ada pertanyaan yang hampir mirip gitu ya Bu Ida. Ini ada dari Bu Anissa di Pontianak, dan Bu Anissa di Pontianak memang di sini bertanya, jadi beliau bergerak di bidang PAUD gitu ya. Beliau PAUD sudah menerima anak ABK. Namun memang yang menjadi dilema adalah tentu kesiapannya, baik dari sekolah orang tua anak-anak yang rata-rata kurang memahami kebutuhan anak berkebutuhan khusus, sampai ada yang memohon anaknya terkadang dipukul oleh anak ABK. Nah, ini bagaimana caranya membangun komunikasi agar semua masing-masing anak, sehingga yang anak ABK ini pun memperoleh perlakuan yang sama dengan anak-anak yang lain. Gitu kan. Jadi memang bagaimana dengan kondisi anak ABK jika nanti anak ABK tersebut mungkin kebanyakan adalah berisi anak-anak reguler atau anak-anak biasa gitu. Baik, ya demikian Mbak Dini. Baik Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya hal inklusif adalah ketika kita memberikan kesempatan kepada anak tersebut, anggota sekolah ya, school member ya, dalam sekolah tersebut sebagai tamu ya, tapi sebagai anggota, jadi mendapatkan hak yang sama, mendapatkan PR kita lah untuk kemudian mempersiapkan diri kita ya, dalam menerima kehadiran mereka. Wah, anggota dalam sekolah, baik diterima oleh temannya yang sama-sama berkebutuhan atau reguler, diterima oleh orang tua dari siswa yang reguler, Bapak Ibu penjaga kantin, diterima oleh Bapak Ibu TU, dan semuanya sekolah, school member ya. Jadi semuanya harus dipersiapkan. Ya, semuanya penting, semuanya berperan. Nggak hanya orang tua dari siswa reguler saja tadi gitu. Ya udah deh ini bikin sekolah nggak bagus aja dan sebagainya. Tapi misalnya begini, kalau sekolah inklusif dan sudah dapat promosi, sudah dapat sosialisasi, sudah ada anak-anak yang memang mungkin pakai kursi roda dan sebagainya. Ketika anak tersebut hadir, itu sudah tahu cara misalnya memberikan bantuan kepada anak tersebut itu dari sekarang masuk orang tua. Nah, untuk orang tua sendiri kita perlu sosialisasikan edukasi. Jika orang tua tersebut mendaftarkan anaknya di sekolah, kita harus terbuka bahwa ini khususnya juga menimba ilmu di sekolah. Kalau bisa ragamnya seperti ini. Jadi ada sosialisasi seperti itu. Harus diperkuat misalnya dengan pertemuan yang rutin. Misalnya entah sebulan sekali kita panggil orang tua, kita ajak ngobrol dan maka tidak sayang. Jadi kita perkenalkan, ini ada siswa berkembang program untuk saling berkenalan satu sama lain. Kita panggil semua orang tua dari anak reguler, orang tua dari anak reguler. Ya, mereka tahu kondisi anak masing-masing dan sebagainya. Tadi, aduh jangan deh, ya jangan sekolah di sini. Tapi kalau mereka kita selalu berikan pertemuan rutin sih sebenarnya, kalau memang ada waktu, Bapak Ibu bisa buat brosur-brosur dan sebagainya, nambah wawasan mereka dan sebagainya. Kemudian mungkin ada acara-acara apa ya, atau apalah dan sebagainya, nggak harus mahal dan sebagainya. Nah itu tadi komunikasi di antara mereka ya, acara-acara tersebut sehingga insya Allah bisa dikurangi seperti itu.
Demikian. Baik, menarik sekali pemaparan dan penjelasannya sudah dijawab satu persatu juga oleh Bu Ida. Jadi memang saya lihat di sini juga kalau kita boleh bilang di sini ada dari Sumatera, dari Kalimantan juga hadir semuanya ini yang hadir di sini. Jadi Bapak Ibu orang tua hebat. Jadi izinkan kami untuk menutup sesi kan diumumkan 3 penanya terbaik gitu ya. Pertanyaan yang sudah disaring oleh rekan-rekan atau teman-teman panitia akan mendapatkan door prize gitu ya. Door prize sebagai 3 penanya terpilih di sini. Dipersilahkan dari panitia Pak Adrian Adinata dari Lampung, kemudian Bu Nur Faidah dari Jambi, dan Pak Abdul dari Malang. Selamat. Jadi akan hadiah atau door prize dari panitia. Nanti bisa dihubungi phone dan WhatsApp-nya yang aktif. Nanti akan dikirimkan ke alamat masing-masing peserta. Begitu. Sedikit materi yang telah disampaikan dari Bu Ida dari awal hingga akhir tadi, gitu ya. Jadi memang support system diharapkan mampu untuk bisa mendampingi atau menjadi orang yang bisa dan juga tentunya kepada anak-anak hebat di sekitar kita, terutama untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini pun bisa mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang ramah dengannya. Seperti yang kita ketahui, saya juga mengambil sedikit kutipan itu tadinya positif agar ia percaya bahwa dirinya begitu berharga, agar kelak ketika orang lain hanya untuk meyakinkan dirinya ia begitu berharga, karena ia tahu dia telah dimanapun berada, jangan takut untuk terus berkarya dan menggapai cita-cita terbaik dengan terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Jangan lupa sekali lagi untuk bisa mengikuti. Jadi sebelum kita akhiri mungkin bisa membuka fotonya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Jadi nanti buka kameranya. Kita akan foto bersama di akhir sesi sebelum selesai. Ya. Baik, selamat sore peserta dari sharing session sore hari ini. Terima kasih foto bersama yang berkenan untuk dan memungkinkan untuk membuka atau on cam. Kami persilahkan. Ini juga akan membantu untuk pengambilannya. Pada hitungan ketiga nanti akan diambil ya. Ya, kami tunggu. Ya, sudah siap? Ya, akan diambil gambarnya oleh Mbak Feni. Ya, kita beri senyum yang 2, 3. Boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, boleh. Ya, baik. Kita akan ambil satu kali lagi dengan gaya bebas. Boleh memberikan tanda ekspresi terbaik dari masing-masing bebas. Ya, seperti Mbak Dini juga boleh. Atau saya, Ibu Septi. Baik ya, saya ambil 1, 2, 3. Satu kali lagi. Ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi masih ada yang bertanya gitu, yang menang siapa ya? Mungkin ada yang terlewat gitu, bisa ditampilkan. Dia ada 3 orang. Ada Pak Andrian Adinata dari Lampung, kemudian Ibu Nur Faidah dari Jambi, dengan WhatsApp gitu ya, nomor handphonenya yang aktif gitu. Jadi nanti akan dihubungi kembali, akan dikirimkan door prize berupa buku yang diterbitkan oleh Ibu Ida, jadi tentang mendapatkan buku karangan dari beliau. Dan nantinya untuk Bapak Ibu yang ingin memesan buku dengan harga khususnya, jadi untuk peserta sharing session ini mendapatkan harga khusus gitu ya. Nah ini bisa, jadi nanti akan bisa mengisi di sini. Jadi ada link evaluasi juga. Kemudian di sini nantinya akan diberi memesan buku harga khusus. Nah, di sini bisa diperlihatkan mungkin dari teman-teman panitia untuk bukunya. Jadi ada buku dari karangan Prof. Ida. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu. Jangan lupa untuk follow akun juga di YouTube. Jadi ada di Instagram ada lpt.ui. Kemudian terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Semoga materi motivasi Bapak Ibu untuk turut menjadi support system bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan memberikan pendidikan terbaik dan mendukung bagi anak-anak hebat di luar sana. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bu Ida yang sudah menjadi narasumber. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Ketemu lagi.
Mbak Dini, terima kasih ibu-ibu semuanya. Ya, kami sambil menunggu yang mengisi form evaluasi. Iya, ininya. Thanks a lot, Mbak Dini, luar biasa. Terima Sama-sama kasih Bu Ida. Bu Ida teman-teman, sudah sama-sama Mbak Rati. thank you, pesertanya banyak ya dari pulau. Terima kasih, saya izin ya. Mbak Vivi. Ini Pak Adu, belum Pak Adu, oh ini masih ada di sini kan? Pak Adu yang